Salam sejahtera Kristus, Jemaat GKR Telugong. Apa kabar saudara? Saya selalu berdoa dan berharap kita semua selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan masih bisa beribadah pada hari Minggu ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, sekali lagi kita berdoa. Kita minta Tuhan memimpin dan mempersiapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwasanya Tuhan begitu baik memberikan kami kembali kesempatan untuk boleh beribadah, menyembah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menguasai hati dan mempersiapkan pikiran kami, agar kami boleh sungguh lebih lagi memahami dan juga mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan segala kelemahan keterbatasan, pakai dia menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah tekun beribadah. Tekun beribadah. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10, ayat 19 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat yang ke-28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan
orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga mampu melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, surat kepada orang Ibrani adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang merupakan sebuah tulisan teologi dari periode awal kekristenan yang disusun dengan gaya bahasa Yunani yang baik. Kristologi yang dipaparkan di dalamnya termasuk kristologi yang sulit, saudara-saudara. Sebagai surat, kitab ini tidak memiliki salam pembuka, selayaknya surat-surat kiriman pada masa itu. Kitab ini lebih mirip khotbah yang memuat uraian teologi yang sulit dan penuh dengan teka-teki. Di dalamnya tidak hanya dipaparkan tentang keistimewaan Yesus di hadapan tradisi Yahudi, tetapi juga dalam konteks filsafat Platonis yang terkenal pada zaman itu. Ketekunan yang diajarkan dalam perikop ini sebenarnya termasuk ke dalam seluruh aspek hidup kekristenan kita. Dari tekun berdoa, tekun dalam bekerja, tekun dalam setiap perkara yang sederhana, tekun dalam mengusahakan kebaikan, sampai tekun dalam hal beribadah, menyembah Tuhan dalam keseharian kita. Tema kita pada hari ini akan membahas khusus dan tajam terhadap tekun beribadah. Ketekunan seseorang tidak terjadi dengan sendirinya, saudara. Perlu ada upaya, kerja keras, dan disiplin diri. Dengan kata lain, ketekunan membutuhkan suatu proses yang panjang. Dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan dan serba cepat. Saudara tahu itu. Kemudahan demi kemudahan disajikan, ditawarkan di segala bidang kehidupan. Dari mulai hal makanan yang cepat saji seperti saudara dan saya suka, perbankan yang menawarkan kemudahan membuka rekening dan juga memperoleh pinjaman uang ataupun modal, sampai-sampai jalan untuk menjadi artis atau orang terkenal, selebritis, secara instan ditawarkan melalui ajang lomba-lomba di stasiun televisi. Saudara itu tahu semua. Bahkan untuk menikah pun, dunia kini menawarkan juga dengan cara yang instan melalui platform biro jodoh online. Sungguh, saudara, sangat menggiurkan. Pokoknya, segala sesuatu yang serba instan dan cepat sedang dicari oleh semua orang. Begitu pula kita sebagai orang percaya, kita juga menginginkan segala sesuatu dari Tuhan yang secara instan. Dan tentunya kita tidak mau bersabar, apalagi bertekun menanti-nantikan jawaban dari Dia. Hari ini berdoa minta berkat, kalau bisa sejam kemudian berkat itu langsung turun dalam hidup kita. Akibatnya banyak orang Kristen saat ini mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Karena ketika menghadapi masalah,
Baik itu seperti kegagalan dalam mencari pekerjaan, ekonomi, sakit penyakit yang belum juga sembuh, rusaknya rumah tangga, mengalami penipuan, dan lain-lain. Semuanya itu bisa menjadi alasan bagi orang Kristen untuk tidak setia lagi di dalam menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketekunan adalah bentuk terpenting dari disiplin diri dan merupakan ukuran sebenarnya dari karakter orang Kristen. Bagaimana kita berpegang teguh terhadap suatu pengharapan dan apa yang kita yakini. Saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita memiliki ketekunan di dalam segala hal. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Alkitab pernah menulis, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara ingat pasti di dalam Roma 5 ayat 4-5 menuliskan demikian. Saudara, menarik di sini dalam Ibrani 10 ayat 19-39, penulis menggambarkan proses status orang percaya sampai kepada pengharapan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan jenius di dalam pola kronologi yang sistematis. Kalau saudara tadi baca bersama saya, ke-21 ayat ini mau berpesan kepada kita di zaman ini, saudara. Yang pertama, saudara, sejak kita menjadi orang percaya, hidup kita seharusnya sudah berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, kita sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan selalu mau datang menghampiri hadirat Tuhan dalam setiap waktu. Yang ketiga, saudara, kita harus setia dan saling menjaga di antara kawanan domba, mengingatkan dan menguatkan satu sama lain. Keempat, saudara, kita harus selalu berusaha mau diajar, dibentuk, dan dilatih untuk semakin dewasa rohani melalui pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan. Kelima, saudara, jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Allah yang besar ini, karena tetap Allah akan membenci dan menghukum orang yang menolak kasih karunia itu. Keenam, saudara, kita tidak boleh menghakimi bila sesama kita ada yang terjatuh dan terhilang. Karena semua itu, firman Tuhan katakan, urusannya Tuhan. 7, saudara. Mari kita selalu ingat akan status kita yang sudah ditebus dari lumpur dosa dan kini sudah menjadi anak Allah. Betapa beruntungnya hidup kita sekarang. 8, saudara. Sebab itu jangan sampai kita lemah iman dan meninggalkan Tuhan, sebaliknya kita harus terus berjuang di dalam ketekunan. 9, saudara. Karena ada janji yang pasti akan digenapi terhadap kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Terakhir, ke-10, saudara. Orang percaya yang sejati pastilah dikatakan oleh firman Tuhan akan tekun setia dan tahan uji karena hidupnya sudah dipenuhi Roh yang suci. Saudara-saudara, untuk itulah sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak tekun dalam beribadah. Penulis surat Ibrani dengan jelas menggambarkan status kita. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, saudara, meskipun kegiatan dan cara ibadah kita tidak lagi bisa ideal, tidak bisa lagi datang ke gereja, tidak mudah bertemu dengan saudara seiman secara langsung, melihat pengkhotbah harus melalui layar device dan gadget saja, memimpin pujian dan menyampaikan firman seperti saya hanya melalui tatapan kamera dan pengeras suara. Namun semua itu, saudara, tidak akan mengurangi esensi ibadah kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Selama kita mempersiapkan dan melakukan ibadah itu dengan sungguh dan benar. Maka sekarang jangan ada lagi orang Kristen yang berkata, saya lesu kalau beribadah online. Saya nggak dapat feel kalau ibadah online. Saya nggak bisa konsen dan menikmati ibadah online. Dan segudang alasan lain. Karena semua itu hanyalah pembelaan saudara yang sungguh malas bertemu hadirat Tuhan.
Saudara, izinkan saya bertanya, kemana saudara pada saat ibadah masih bisa bertatap muka? Bukankah saudara sebaliknya yang lebih suka online sendiri, melihat berita, melihat dagangan online, informasi, berkomunikasi di media online ketika ibadah onsite sedang berlangsung? Betapa mengerikannya sifat orang-orang yang seperti ini, saudara. Ingat, saudara, Tuhan yang akan menilai dan membalas seturut dengan keadilannya. Firman Tuhan yang menuliskan hal demikian. Maka dari itu bagian perikop ini dengan jelas mau menyadarkan kita semua. Mari bertekun dalam beribadah. Ingat status kita saat ini sebagai orang percaya, bukan sebagai orang pendosa, saudara. Saudara, apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari hasil usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Proses, saudara. Keberhasilan bukan suatu yang turun begitu saja. Bila saudara yakin pada tujuan dan jalan saudara, maka saudara harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan saudara dan saya tentunya untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Setiap langkah ketekunan menaikkan nilai diri saudara. Apapun yang saudara lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan saudara. Karena ketekunan adalah daya tahan orang-orang percaya. Saudara, saya mengingat ada pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama, keberhasilan harus saudara mulai dari rumah saudara. Rumah saudara yang paling baik dan dekat adalah hati saudara. Itulah tempat untuk memulai kejujuran dan ketulusan dalam hidup ini. Karena itu mulailah kemajuan saudara dengan memajukan hati saudara. Kemudian pikiran saudara dan usaha-usaha saudara. Ketekunan akan hadir bila apa yang saudara lakukan benar-benar berasal dari hati saudara yang diterangi oleh Roh Tuhan. Sebuah janji biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk ditepati. Demikian pula halnya dengan impian. Tidak hanya perlu perjuangan untuk mewujudkannya, tetapi juga ketekunan dan kesabaran sangat dibutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, surat ini juga berpesan kepada kita hari ini sebenarnya. Khususnya dalam Ibrani 10 ayat 36 menuliskan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Contoh lain tentang ketekunan adalah Ayub, saudara. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Ayub sangat setia dan tekun dalam mengikut perintah Allah. Walaupun Ayub, kita tahu, telah kehilangan segalanya, tapi ia tetap setia dan tekun dalam mengikut perintah Allah. Karena ketekunannya, Ayub memperoleh upahnya yang luar biasa. Hal ketekunan ini juga ada dituliskan dalam Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, dikatakan oleh firman Tuhan, baik jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dilanjutkan ayat yang ke-19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kemudian dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-12 dituliskan juga, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara, begitu banyak sebenarnya ayat firman Tuhan yang berbicara tentang ketekunan orang-orang percaya yang seharusnya kita alami dan rasakan. Hidup orang percaya adalah hidup yang berbahagia, saudara. Karena melalui iman percaya kepada Kristus, kita beroleh kepastian keselamatan.
Dan karena telah beroleh anugerah keselamatan secara cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus, banyak dari kita yang akhirnya menganggap remeh keselamatan yang telah kita terima. Kalau sudah diselamatkan, ya sudah. Begini saja hidup kita. Kita sebagai orang Kristen lebih memilih bersikap pasif. Tidak berbuat sesuatu apapun untuk meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Kita hanya menjadi orang Kristen yang santai dan tidak mau terlibat di dalam misi Tuhan di dunia, apalagi ikut dalam pelayanan, dan akhirnya tidak ada pertumbuhan iman dalam hidup kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah menasihati dalam tulisannya, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Filipi 2 ayat 12-14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini sebagai evaluasi diri dan perenungan pribadi di dalam akhir perenungan minggu hari ini, khususnya dalam masa-masa ibadah online di zaman kita ini, saudara, bagaimana saat ini sikap dan perasaan hati kita bila sebentar lagi jam ibadah tiba? Apakah ada rasa gairah dan sukacita, searching for Sunday itu? Atau sebaliknya kita merasa gelisah dan tidak suka? Bagaimana ketika persiapan menjelang ibadah dan disiplin waktu kita? Apakah tetap mengikuti waktu yang sudah ditentukan oleh gereja, atau sebaliknya kita selalu mencoba mencari alasan untuk menunda waktu ibadah dengan alasan ada kesibukan yang lain di rumah? Dengan kata lain, kita memang dengan sengaja untuk menunda, bahkan juga menghindar ibadah. Apakah kita masih berpakaian dengan sopan dan bersikap yang baik dalam beribadah? Atau sebaliknya kita dengan sembarangan berpakaian dan bersikap asal-asalan dalam ibadah? Saudaraku, marilah kita juga setia dalam beribadah di gereja lokal. Mungkin dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang terjadi di gereja kita, namun kita tetap percaya Allah selalu hadir dalam ibadah kita. Dan Tuhan sangat mengharapkan kepada setiap umatnya untuk setia beribadah di gereja asal. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa bertumbuh dan melanjutkan pelayanan di masa-masa yang akan datang di gereja Tuhan, di tempat kita berasal. Untuk itu, saudara, tugas gereja juga ada, saudara. Gereja harus selalu berupaya menciptakan suasana ibadah yang baik dengan siap menerima perubahan keadaan saat ini. Mengadakan dan mensupport peralatan multimedia yang baik dengan pertolongan hikmat Tuhan tentunya. Dengan menyajikan konsep acara ibadah yang menarik di dalam penyembahan. Menjaga mimbar dan pemberitaan firman yang kuat untuk mengenyangkan kedewasaan rohani jemaat, supaya jemaat juga tidak jajan rohani di sembarang tempat. Saudara, sehingga tepat yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, khususnya dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita ini harus saling mengingatkan, menolong satu sama lain. Mari jemaat Tuhan, kita saling berlomba untuk setia bertekun dan beribadah kepada Tuhan. Mendengar kata ibadah bukan hal yang alergi, sebaliknya kita menjadi bergairah dan bersemangat. Bahkan juga saudara, sebenarnya kita harus takjub merendahkan diri di hadapan Tuhan yang mau rela dan rindu untuk ditemui oleh kita, ciptaannya ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus beserta jemaat GKR Telugong. Tuhan Yesus memampukan saudara supaya tetap tekun beribadah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu menguatkan kami agar kami selalu mengingat akan status jati diri kami sebagai orang-orang percaya yang bukan saja sudah menerima anugerah keselamatan,
tetapi kami harus terus mengusahakannya dan setia di dalam berproses, di dalam ketekunan untuk menyembah Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami sebagai orang-orang percaya, kami harus selalu rindu untuk menghampiri hadirat Tuhan. Dan kami lebih mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwasanya Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang available setiap waktu untuk ditemui oleh kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa indah dalam kehidupan kami. Kiranya anak-anak Tuhan pada zaman ini termasuk kami terus mau menciptakan suasana ibadah yang indah di dalam seluruh aspek kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami bersama seisi rumah kami mau setia untuk menyembah Tuhan. Tuhan, tolong jemaat-Mu, khususnya di GKR Telugong, biar kami sungguh boleh setia untuk beribadah, untuk tekun di dalam menyembah Tuhan, di dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.